Oke, nah ini sekarang saya melihat di, bentar saya hapus dulu, di Monthly harga ada CS ARA dan sekarang ada di daerah Mid BB. Oke, dan sekarang di Weekly saya juga melihat ada CSAK Sell. Namun ingat CSAK Sell ini berada di dalam kawasan Mid BB Monthly, ya, tertahan di Mid BB Monthly. Oke, nah sekarang kita lihat daily-nya. Nah, alasan saya kenapa saya membuat buy limit di sini. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, ini ada ekstrim secara BPMA, lalu TP wajib, lalu ini saya perkirakan ini adalah MHV atau market hilang volume. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas secara multi time frame-nya ya. Lalu, salah satu pertimbangan saya ini resisten support R, R, S. Jadi ini kemungkinan adalah zona yang kuat untuk daerah pantulan ke atas. Oke, next. So, ini MHV. Kemungkinan MHV. Oke, ini di daily saya lihat di H4 sekarang. H4, kenapa saya, apa yang saya lihat? Yang pertama yang saya lihat adalah di daily kemungkinan MHV di H4 saya melihat terjadi ekstrim. Lalu mulai ada arah. Lalu ada arah kuku. Itu yang pertama. Kedua, saya melihat terjadinya divergent di AW SOM-nya. Divergent. Oke. Lalu alasan ketiga, apa yang saya lihat lagi? Saya melihat dominan break. Saya melihat dominan break. Ini. Dominan break. Lalu kenapa saya buy limit di daerah sini? Alasannya adalah pertama, ini adalah hidden base di daerah malunya H4, tempat re-entry malu H4. Lalu yang kedua, kenapa saya buy limit di bawah? Ini alasan saya. Jadi, waktu sebelum dia membuat dominan break, dia membuat pola ABC terlebih dahulu. Nah, disinilah juga bisa sebagai tempat kita PO dengan tentunya cut loss di bawah. Ini disebut dominan hybrid karena ada sebelum dia breakout dari lebih dari 3 candle, dia membuat pola ABC terlebih dahulu dan ini adalah pola ABC yang pertama sebelum dia membuat hidden di sini. Seperti itu. Lalu cut loss-nya di mana atau SL di mana? Ketika dia membreakout ini, low BB. Membreakout low BB. Lalu TP-nya di mana? Kalau secara SND, saya melihat ada zone di sini. Ada zone di sini. Oke. Ada zone. Kita bisa lihat. Oke. Lalu saya berpikir karena ini ada divergent juga dan ada dominan, saya berpikir ini left, ini head, kemungkinan dia akan breakout ke atas, lalu membuat right shoulder dan fly to the moon ke atas. Oke, lalu secara Fibonacci musang kita coba lihat candle yang membreakout si dominan adalah ini. Oke, nah seperti yang tadi kita bicarakan, ini adalah area 161, TP terdekat 261, TP2 pas dengan area base, lalu 423 dekat juga area base.
seperti itu. Kemungkinan dia akan membuat seperti ini. Oke, right shoulder and up. Apakah ini 100% pasti bisa terjadi? Belum tentu, karena kita kan bukan Tuhan. Hanya market, dan Tuhan yang tahu arah market kemana kan. Kita hanya bisa memperkirakan dengan apa yang sudah kita pelajari. Oke, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Oke, sekian dari saya. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Thank you.